Ya, hari sampah itu kalau menurut saya ya memang harus diperingati ya sebagai bentuk pengingatan bahwa kita itu pernah gagal dan juga akan gagal kalau tidak memperhatikan, memperlakukan sampah dari sumber sampah dengan benar. Kita dari pihak dosen ya, di dalam hal ini mencanangkan zero waste, sampah nol. Jadi warga kampus tidak boleh membawa sampah ke kampus kalau tidak terpaksa. Nah, biasanya itu mahasiswa kami itu kan yang biasa praktek. Nah, ini kan otomatis sampah kresek ini jadi tempat tanaman, tempat bunga, ya tempat bahan yang akan dijadikan praktikum. Nah ini terpaksa membawa, tapi setelah itu ya, dibawa kembali oleh mahasiswa, oleh warga kampus. Jadi itu namanya mengurangi, reduksi. Untuk pengelolaan sampah di UNESA ada 2 jenis sampah. Sampah organik itu yang akan menjadi kompos. Di UNESA ada mesin perajang sampah organik, kemudian juga ada mesin pengayak yang ada di kampus Kedintang. Nah, itu kemudian sampah daun setiap hari, juga sampah dari fakultas-fakultas, ya, dari unit-unit kegiatan, ya, diolah menjadi satu, dicampur, kemudian dibuat rumah kompos, ada rumah komposnya. Lalu setiap hari diolah, disiram dengan air, tumpukan dari sampah organik itu yang akan jadi kompos. Lalu sekitar 1 bulan, daun-daun kering, kemudian ranting-ranting, ini bisa menjadi kompos dalam waktu 1 bulan. Bentuk pengabdian ya, loyalitas, tanggung jawab ya, kerjasama, peduli ya. Di etika lingkungan itu kan ada 7 prinsip. Ya. UNESA memberi edukasi seperti ini, saya memberi edukasi ke warga ya, tadi mendampingi, kemudian ada bank sampah seperti itu ya, saya menyetor bagian nasabah bank sampah. Nah, kemudian nanti ini tadi kan ada program, yaitu sebagai mitigasi bencana. Jadi hasilnya didonasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana lewat memilah, mengolah sampah. Iya, ya seperti tadi, kita setorkan ke bank sampah atau kita buat recycle ya, daur ulang yang amat sangat bermanfaat. Jadi saya tadi kan masukkan kresek ya, kresek saya. Sebab kalau dijual 1 kilo harganya Rp300, 1 kilo kresek kan 1 gelangsing. Itu hanya Rp300. Itu hanya Rp300, sangat kecil sekali. Kalau misalnya di literatur, di praktisi-praktisi dibuat BBM, itu juga biaya operasionalnya juga tinggi. Jadi untuk memasak kresek tadi sehingga menjadi BBM, lah ini berapa 1 kilo kresek menjadi BBM berapa? Sumber bahan bakar, sumber energi bahan bakar yang dipakai untuk memasak itu ya berapa harganya. Jadi kami memanfaatkan menjadi eco-brick tadi, jadi untuk tempat duduk, apalagi dengan belajar daring pandemik ini kan banyak anak-anak yang belajar, yang butuh meja, butuh kursi, lah ini kita fasilitasi. Kita juga punya taman untuk tempat duduk, nah itu kita pakai, itu lebih ekonomis ya, lebih bermanfaat seperti itu. Kalau menurut saya ya seperti kuliner ternama pun sekarang sudah nggak pakai sedotan plastik.
ya memang yang biasanya pakai sedotan akhirnya nggak pakai sedotan. Dan sedotan itu kan ya untuk anak bayi gitu ya. Terus kemudian orang yang tidak bisa pakai sendok gitu. Sehingga kalau untuk saya, seusia saya ya wis nggak usah pakai sedotan ya, apalagi minum panas dikasih sedotan. Nah, ini diberi sedotan, ini juga sedotannya nanti plastiknya itu akan terurai masuk minuman kita. Nah ini kalau kita lakukan sehari-hari kan karsinogenik, toksik di dalam. Kalau misalnya pakai sedotan plastik ya diganti yang ramah lingkungan. Jadi dari bambu tolup gitu yang merah itu bisa kita gunakan sehingga nanti warga juga akan menanam pohon bambu yang untuk sedotan, menambah keanekaragaman ya. Kemudian dimanfaatkan, bisa mengurai kalau itu kita buang. Dalam pengelolaan lingkungan ya, kami juga mematuhi protokol kesehatan. Kami juga punya ekoenzim mengolah sampah organik dari buah. Kemudian kita fermentasi, ya kita semprotkan ya sebagai cairan desinfektan itu juga. Nah, kemudian kalau masker kami pakai masker yang ramah lingkungan. Jadi yang tidak sekali pakai gitu. Kita harus pakai ini masker yang ramah lingkungan. Dipakai berkali-kali, kalau sekali pakai ya nanti berapa? Padahal masa pakai masker kan 4 jam ya, setiap 4 jam kita buang, 4 jam kita buang sayang. Memang perlu waktu ya, jadi perlu waktu, kemudian juga komitmen dari pemerintah itu ya. Kalau misalnya mencegah plastik gitu ya, nah itu selama masih produksi kan ya sampahnya masih banyak ya. Jujur itu gak bisa lepas dari plastik gitu ya, karena plastik murah, fleksibel gitu ya. Makanya di sini di binaan UNESA ya, kami memberi edukasi ke masyarakat tuh ya untuk kresek itu bagaimana solusinya. Kalau ada bank sampah mau menerima seperti ini, alhamdulillah. Tapi kami perbanyak itu tadi ekobrik untuk tempat duduk, untuk tempat meja belajar. Ini satu RT harus punya. Biasanya orang makan ya itu kan dengan adanya pandemi itu takut, sehingga mereka makan di rumah sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah itu akhirnya kan mengurangi kemasan makanan. Nah, seperti itu kalau dari sisi sampah. Terus kemudian juga dengan ekonomi yang tidak seperti biasanya ya, ada keterbatasan sehingga orang juga agak menahan ini untuk konsumtif ya. Nah, menahan untuk konsumtif kan berarti juga mengurangi kemasan-kemasan ya, yang akhirnya menjadi sampah. Jadi itu kalau dari sisi sampah, orang masak sendiri tidak memberi bungkusan, ya. Jadi kemasan terkurangi yang berupa sampah. Nah, kemudian juga karena pembatasan ya, keterbatasan ekonomi sehingga daya beli juga menurun ya. Nah, lalu otomatis kalau daya beli menurun ini sampahnya juga menurun, kemasannya menurun. Jadi lalu kalau yang lain-lainnya nggak keluar rumah, WFH itu kan akhirnya udara menjadi lebih bersih, jadi lebih segar. Tapi kalau yang sampah medis, ya, kalau tidak memakai yang ramah lingkungan malah lebih besar ya.